Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut video dari kami. Perencanaan wilayah juga disebut merupakan suatu agenda atau angan-angan yang sedang disusun, dirancang, ataupun dipertimbangkan guna memenuhi keinginan maupun harapan dari individu dan kelompok untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan memajukan suatu wilayah tertentu. Planifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan pengelolaan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu. Berdasarkan properti tertentu, penggolongan yang dimaksud haruslah memperhatikan keseragaman sifat dan memperhatikan semua individu. Tujuan utama klasifikasi adalah tidak menonjolkan sifat tertentu dari sejumlah individu, melainkan mencari diferensiasi antara golongan. Cara-cara yang dapat dikerjakan dalam klasifikasi dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Klasifikasi dapat diperbedakan dalam dua golongan, yaitu klasifikasi yang bertujuan untuk mengetahui diferensiasi jenis dan klasifikasi yang bertujuan untuk mengetahui diferensiasi tingkat. Saya Mira Mutiara akan melanjutkan presentasi rekan saya sebelumnya. Usaha untuk mengaitkan kegiatan ekonomi. Sektor ekonomi, sektor industri dengan sektor pertanian atau pengaitan beberapa jenis industri akan sulit tercapai tanpa memperhatikan aspek ruang, karena masing-masing terpisah oleh jarak geografis. Oleh karena itu, arti pembangunan juga perlu diberikan perspektif baru sehingga upaya pengorganisasian ruang menurut Lutfi tahun 1994. Untuk tujuan ini, maka pendekatan pengembangan wilayah yang menyangkut aspek tata ruang mendapatkan peranannya. Jadi, inti dari slide ini, kegiatan ekonomi dikaitkan dengan sektor ekonomi, industri, dan pertanian. Tiga sektor ini sangat diperlukan untuk mencapai suatu usaha, sehingga pembangunan perlu adanya perspektif baru sebagai pengorganisasian ruang dengan tujuan pendekatan pengembangan wilayah yang menyangkut aspek tata ruang. Dalam melakukan pengembangan wilayah, selalu disertai dengan harapan yang besar sebagai jawaban atas kemajuan teknologi, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya, yang merupakan suatu hal yang terus bergerak serta padu dalam era globalisasi. Dengan adanya pengembangan, maka suatu wilayah tertentu diharapkan bisa mengoptimalkan fungsi dan perannya pada masa yang akan datang. Pengembangan wilayah selalu didasari pada suatu tujuan untuk meningkatkan atau menciptakan daya guna secara berkelanjutan, khususnya guna mesejahterakan rakyat. Usaha untuk mengaitkan kegiatan ekonomi, sektor industri dengan sektor pertanian, atau pengkaitan beberapa jenis industri akan sulit tercapai tanpa memperhatikan aspek ruang, karena masing-masing terpisah oleh jarak geografis. Oleh karena itu, arti pembangunan juga perlu diberikan perspektif baru sebagai upaya pengorganisasian ruang. Lutfi 1994. Untuk tujuan ini, maka pendekatan pengembangan wilayah yang menyangkut aspek tata ruang mendapatkan peranan. Menurut Tojiman S. 1981, kebijakan pembangunan regional di Indonesia paling tidak mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan keseimbangan dan keserasian antara pembangunan antar sektoral dan pembangunan regional dengan meletakkan berbagai pembangunan sektoral pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan potensi dan prioritasnya. Kedua, meningkatkan keseimbangan dan keharmonisan serta pemerataan pertumbuhan antar wilayah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. Yang keempat, meningkatkan keserasian hubungan antar pusat-pusat wilayah dengan hinterlandnya dan antar kota dan desa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anitrianing Sianggreni. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu prinsip perwilayaan. Prinsip perwilayaan terdiri dari 3, yaitu perwilayaan wilayah formal, yaitu pengertiannya pengelompokan unit-unit lokal yang memiliki ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu. Tipe dan jumlah kriteria yang digunakan cukup menentukan tingkat kesulitan perwilayaan. Yang kedua, perwilayaan wilayah fungsional, yaitu pengelompokan unit lokal yang memperlihatkan tingkat interdependensi
yang cukup besar. Tekanan perhatian pada aliran yang terkait dengan titik sentral atau nodal, bukan pada keseragaman wilayah. Yang ketiga yaitu perwilayahan daerah perencanaan atau administratif. Meski awal penentuannya berdasarkan pada dua hampir di atas, namun pada tahap selanjutnya lebih menekankan pada pertimbangan politis, khususnya untuk kepentingan program-program pembangunan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Dodo. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep wilayah terdiri atas yang pertama ada wilayah homogeni, yang kedua ada wilayah nodal, yang ketiga ada wilayah sebagai sistem, yang keempat ada wilayah perencanaan, dan yang kelima ada wilayah administratif politis. Wilayah merupakan salah satu kunci maju atau tidaknya sebuah negara. Perencanaan pembangunan wilayah baiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan secara sektoral dan pendekatan regional. 1. Pendekatan sektoral merupakan suatu pendekatan yang dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan yang dikelompokkan atas berdasarkan pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. 2. Pendekatan kewilayahan melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah pengelompokan. Suatu wilayah dapat dilakukan berdasar batas administrasi. Memandang wilayah terdiri dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masing-masing. Faktor-faktor dalam perencanaan wilayah. 1. Potensi di setiap wilayah adalah berbeda. Perbedaan potensi menyebabkan diperlakukannya perencanaan yang berbeda-beda. Potensi wilayah harus digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. 2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi perubahan kehidupan manusia. 3. Adanya kesalahan perencanaan masa lalu sehingga tidak dapat dirubah ataupun diperbaiki kembali. 4. Misal, pembangunan di jalur hijau atau sepadan. Diperlakukan perencanaan berikutnya yang lebih terarah. 5. Kebutuhan lahan semakin meningkat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan suatu wilayah, yaitu yang pertama, identifikasi persoalan. Kita itu harus mengetahui apakah persoalan yang ada di lapangan. Jadi kita itu harus tahu tentang seluk-beluk suatu wilayah yang akan dibangun tersebut. Apakah ada permasalahan atau persoalan di suatu wilayah tersebut. Jadi sehingga jika kita mengetahui suatu persoalan ataupun segala sesuatu yang ada di wilayah tersebut, kita jadi tahu apa saja yang akan kita siapkan untuk menghadapi persoalan tersebut. Yang kedua, itu perumusan tujuan umum dan saran khusus hingga target-target yang kuantitatif. Jadi perumusan tujuan umum di sini tuh bertujuan untuk membantu menyusun langkah-langkah penyelesaian agar lebih fokus, menjadi dasar untuk menguatkan hasil penelitian sebelumnya atau identifikasi persoalan yang sebelumnya menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya, agar kita itu mengetahui tingkat kualitas penelitian dan memenuhi rasa ingin tahu kita tersebut dan mencapai target-target yang kuantitatif. Yang ketiga, proyeksi keadaan di masa yang akan datang. Jadi kita itu juga harus memprediksikan apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan setelah adanya perencanaan pembangunan yang sekarang. Jadi banyak terjadi itu pembangunan itu hanya baik beberapa tahun saja dan menimbulkan efek buruk di masa depan. Seperti pengundulan hutan untuk keperluan pembangunan jalan yang mengakibatkan banjir akibat dari kurang serapan di daerah tersebut. Yang keempat,
Yang keempat itu pencarian dan penilaian berbagai alternatif. Jadi penilaian di sini itu merupakan interferensi yang selalu merujuk kepada adanya perbandingan. Jadi di sini itu kita harus menemukan berbagai alternatif. Jadi kita membandingkan alternatif mana yang pas untuk pemecahan masalah atau persoalan di wilayah tersebut. Jadi begitu. Setelah pencarian dan penilaian berbagai alternatif, ada penyusunan rencana terpilih. Jadi menyusun rencana-rencana guna memecahkan persoalan yang terjadi di suatu wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria akan menjelaskan di slide 14. Pengembangan wilayah merupakan hasil nyata yang telah terjadi guna menjawab tantangan globalisasi dengan mengoptimalkan wilayah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat pada suatu wilayah. Globalisasi juga ditandai dengan adanya revolusi teknologi informasi, transportasi, dan manajemen. Revolusi tersebut telah menyebabkan batas antara kawasan perkotaan dan pedesaan menjadi tidak jelas. Terjadinya polarisasi pembangunan daerah, terbentuknya kota dunia, yaitu global cities, sistem kota dalam skala internasional, terbentuknya wilayah pembangunan antar negara, yaitu transborder regions, serta terbentuknya koridor pengembangan wilayah baik skala lokal, nasional, regional, dan internasional.